Achievers, selamat pagi buat kita semua. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang ketenagakerjaan. Membahas tentang ketenagakerjaan tidak luput dari pertanyaan tentang masa depan kalian. Mengapa? Karena bersekolah merupakan suatu investasi yang besar untuk masa depan. Setelah selesai sekolah, mungkin akan menjadi pertanyaan bagi kalian, akan seperti apa saya dan akan bekerja di mana saya. Dan tentunya, pendidikan yang telah kalian dapatkan itu merupakan bekal kalian, investasi kalian untuk bekerja di masa yang akan datang. Undang-undang membolehkan warga asing bekerja di Indonesia asal memenuhi syarat, baik izin kerja, izin tinggal, kompetensi maupun jabatan. Sementara membendung masuknya pekerja asing untuk bekerja di Indonesia juga merupakan hal yang tidak mungkin di tengah kondisi globalisasi saat ini. Untuk itu pemerintah diingatkan agar mengantisipasi serbuan pekerja asing lewat peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi pekerja lokal kita. Achievers, saat ini kita akan membahas tentang tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada usia kerja. Tenaga kerja adalah orang yang mampu menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penduduk yang tergolong tenaga kerja adalah orang yang memasuki usia kerja. Usia kerja dikategorikan dalam tenaga kerja mulai dari 15 sampai 64 tahun. Tenaga kerja dibagi atas 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik seperti sarjana, dokter, insinyur, dan lain sebagainya. Tenaga kerja terdidik tentunya memperoleh pendidikan dan pengetahuan melalui jenjang formal maupun non-formal. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah orang yang mendapatkan keahlian tertentu melalui pengalaman kerja atau pengalaman belajar. Contohnya adalah montir, juru masak, salon, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adalah orang-orang yang masuk ke dalam kategori tidak mendapatkan pendidikan atau tidak mendapatkan pelatihan. Contohnya adalah seperti buruh dan kuli atau juga tukang bangunan. Jadi, apakah kalian sudah mengerti tentang pembagian tenaga kerja? Selanjutnya, kita akan belajar tentang angkatan kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, penduduk dengan segala potensi yang dimilikinya dibagi atas 2. Yang pertama, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dengan usia kerja 15 sampai 64 tahun di mana mereka sudah bekerja dan ada yang belum bekerja. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 sampai 64 tahun di mana mereka tidak melakukan pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, bahkan ada yang sedang bersekolah. Kesempatan kerja adalah hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, di Indonesia saat ini dibutuhkan investasi. Investasi yang mampu untuk menciptakan lapangan kerja sehingga tidak banyak lagi pengangguran. Dibutuhkan investasi yang mampu membutuhkan kesempatan kerja sehingga menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dalam ilmu ekonomi dikatakan bahwa kesempatan kerja adalah peluang tersedianya lapangan kerja bagi penduduk yang memiliki keahlian, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh penduduk tersebut. Achievers, tentunya bahwa tenaga kerja di Indonesia harus dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang ada di Indonesia, bahkan juga tenaga kerja asing yang ada di luar negeri. Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Salah satunya adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan dibagi atas 2. Yang pertama adalah jalur formal. Indonesia atau pemerintah sendiri mewajibkan seluruh warga negaranya wajib belajar 12 tahun. Mulai dari SD sampai SMA. Kemudian
Bagi yang memiliki pendapatan atau penghasilan untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka dapat mengambil suatu skill yang mampu mendorong mereka untuk meningkatkan potensi dan bakat mereka di bidang masing-masing. Selanjutnya adalah jalur non-formal. Jalur non-formal terdiri dari latihan. Ada balai latihan tertentu yang memfasilitasi seseorang atau penduduk untuk tergabung di dalam komunitas yang mampu meningkatkan skill mereka untuk dapat turun ke dalam lapangan pekerjaan, melakukan kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua adalah magang. Magang adalah latihan kerja langsung di tempat kerja. Contohnya adalah ada siswa-siswi SMK yang langsung terjun ke perusahaan atau pabrik untuk melakukan magang untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman di dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas mental dan spiritual, di mana ada perusahaan atau instansi tertentu memfasilitasi tenaga kerja untuk dapat meningkatkan kualitas daripada disiplin, kualitas daripada kerohanian daripada masing-masing pekerja. Achievers, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat membaca di buku Lensa Kegiatan Ekonomi halaman 48 sampai halaman 52. Sampai bertemu minggu depan dan terima kasih.